agar firman yang kami baca dan kami dengar sekiranya jangan menjadi lalu, melainkan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca bagian firman Tuhan dari Yesaya 1. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat 1 sampai Yesaya 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 18. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia sorot. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia nomor. Untuk apa itu korbanmu yang banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba. Dan kambing domba jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadirat, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suci. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuan yang ketat, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggung. Apabila kamu menaruh tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengar. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depanku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmij, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Manusia memandang muka, tapi Tuhan memandang hati kita dan mengikat. Banyak hal yang kita lakukan mengatasnamakan Tuhan, tetapi rupanya ada kalanya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah penuh dengan kemunafikan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Mereka suka memberikan persembahan-persembahan berupa korban-korban bakaran. Itu domba yang baik, kambing yang paling terbaik.
buah-buahan yang paling terbaik. Itulah yang mereka berikan kepada Tuhan sebagai korban buat mereka kepada Tuhan. Ada korban penebus dosa, ada korban penebus salah, ada korban penghapus dosa, dan korban-korban peringatan yang lain yang mereka selalu korbankan kepada Tuhan. Karena itu adalah merupakan perintah daripada Tuhan di dalam kehidupan daripada mereka. Dan ketika mereka melakukan hal yang demikian, mereka menjadi bangga bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sungguh sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi itu yang dicela oleh Tuhan kepada mereka melalui Nabi Yesaya yang peringatkan kepada mereka, Allah yang peringatkan mereka dengan terang-terang Nabi Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Kenapa dia memakai istilah yang di sini adalah Sodom dan Gomora? Atma dan Seboim dan yang lain-lain yang disebut dengan suara. Daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang memang pada saat itu melakukan kejahatan sungguh sangat luar biasa, sangat menajiskan di dalam kehidupan. Sumber kejahatan ada di sana. Itulah yang dia katakan kepada mereka, umat Tuhan pada saat itu. Mereka harus mendengar, karena sifat hidup mereka sudah seperti manusia-manusia yang pada saat itu hidup di daerah Sodom dan Gomora. Hidup mereka tidak jauh daripada apa yang dilakukan oleh pada saat itu sama ini. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kepada mereka, karena mereka dengan ketika melakukan hal-hal itu maka mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan, supaya dengan demikian mereka merasa bahwa dosa mereka sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, untuk apa itu korban yang banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan anak lembu dari anak lembu debukan darah, lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Padahal itu adalah perintah daripada Tuhan untuk mereka melakukan ritual-ritual yang begini. Tetapi mengapa Tuhan tidak menyukainya? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka memberikan sebagai korban penebus, tetapi di dalam kehidupan daripada mereka masih juga tetap ada di dalam kejahatan itu. Itulah yang dicela oleh Tuhan kepada mereka. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripada bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci dengan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian. Ketika korban dibakar, maka bau itu akan muncul, dan itu akan sangat harum. Tetapi ini dikatakan bahwa apa yang mereka berikan adalah baunya sangat jijik di hadapan Tuhan, sangat menyedihkan Tuhan di dalam kehidupan daripada mereka. Mereka melakukan pertemuan-pertemuan, hari-hari raya mereka selalu melakukannya. Itu adalah perintah daripada Tuhan untuk mengadakan hari-hari raya tertentu yang disebut ada hari raya Pentakosta, hari raya pengumpulan hasil dan lain-lain sebagainya. Hari raya Pondok Daun, seperti yang biasa mereka lakukan tepat seperti bulan Oktober ini.
untuk memperingati perjalanan kehidupan mereka ketika keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Selama 14 ratusan tahun mereka hidup di kemah-kemah yang anak-anaknya terbuat dari daun-daun. Sebagai peringatan, tetapi rupanya itu hanya sesuatu yang memang di luar daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu pun tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang berikut yang kita melihat di sini. Apabila kamu menengadah dengan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan enggak. Kasih sekali. Bukankah di dalam kehidupan kita juga mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bukan hanya Nabi berkata kepada umat Tuhan pada saat itu, tetapi kepada kita juga. Pada saat ini, di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan, supaya dipuji oleh Tuhan, atau dilihat oleh orang, bahwa saya memberi. Kita memberikan korban persembahan kita yang kepada Tuhan. Tuhan melihat bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan adalah hati yang hancur dan jiwa yang sungguh sangat diangkat kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mereka memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu memang perintah Tuhan. Tetapi rupanya hati mereka tidak seperti apa yang mereka berikan kepada Tuhan. Apa yang mereka berikan kepada Tuhan memang di hadapan manusia itu sangat berkenan. Tetapi Tuhan melihat apa yang kita berikan kepadanya adalah sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Mengapa sangat menjijikkan? Tuhan tahu semua, dia menelusuri. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu memang jalurnya benar atau tidak. Makanya di sini dia berkata, perhatikanlah, hai manusia Sodom dan hai manusia Gomora. Kamu adalah jahat. Siapa yang memperhatikan? Tuhan yang melihat dan memperhatikan kita. Bahwa kita adalah manusia-manusia yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Di dalam kejahatan, ada kalanya kita mau berbuat baik kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sangat membenci. Karena dia melihat korban yang mereka bawa itu nggak ada tulusnya, hanya korbannya aja, tetapi hati mereka. Makanya di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan berkata, aku tidak menghendaki korbanmu, tetapi aku menghendaki engkau datang kepadaku dan sujud dan menyembah kepadaku. Itulah yang paling penting. Karena kalanya hanya dia kirim korbannya aja. Ada istilah orang-orang tertentu, kalau dia nggak ke gereja, dia titip persembahannya. Kalau mau persembahan saya titip ya, nanti titip doa ya. Nah itu Tuhan nggak menghendaki. Ada kalanya kita memberikan apa yang kita berikan, Tuhan tahu jalurnya dari mana kau dapat. Makanya dibilang itu jijik. Aku melihat jijik karena dia tahu bahwa kita dapat dengan cara yang tidak baik. Mungkin judi baru dapat, mungkin bisa merampok, mungkin bisa karena menipu, bohongin orang.
disita. Karena itu hukumnya memang begitu. Mewah. Tetapi dari mana? Sampai seberapa? Tuhan memilih dan mengetahui semuanya. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita ada kalanya kita berdoa kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan, memohon dan memohon. Tetapi rupanya seperti Tuhan memalingkanmu telinganya, artinya udahlah nggak mau dengar kamu. Kalau bahasa manusia, contoh jadi makin memalingkan, tidak mau mendengar. Mengapa? Ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan daripada hidup kita. Dengan demikian dia tidak mau mendengar. Makanya dengan jelas sekali dia berkata, apabila kamu menengadah tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan. Coba luar biasa. Terus-menerus berdoa tak mau didengar. Kalau akhirnya putus asa. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Ada dalam bagian firman Tuhan yang baik. Di dalam Yeremia pasal yang kelima ayat 25, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Sesungguhnya dosa mula yang menghalangi segala sesuatu yang baik yang mau datang kepadamu. Ada hal-hal tertentu yang menghalangi semua yang baik yang mau datang kepada kita. Makanya doanya itu nggak tembus-tembus karena ada penghalang. Yang menghalangi itu siapa? Dosa kita, perbuatan kita yang menghalangi. Makanya di dalam bagian firman Tuhan ini dengan jelas Tuhan berkata, sekalipun berkali-kali kamu berdoa kepadaku, aku tidak mau mendengar. Karena apa? Dosa adalah penghambat untuk dosa kita didengar doa kita. Ada banyak hal yang tadi kita membaca. Apa yang mereka lakukan sehingga dosa mereka Tuhan tidak mendengar? Mereka memalingkan mukanya kepada Tuhan. Makanya Tuhan memalingkan mukanya kepada. Bagaimana cara mereka memalingkan mukanya? Mereka membelakangi Tuhan, bukan Tuhan yang disembah, tetapi penyembahan kepada hal-hal tertentu yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Menjauhi Tuhan. Yang mereka lakukan adalah dihasilkan semata-mata adalah yang jahat dan terus yang jahat yang mereka lakukan. Kurang memperhatikan satu sama yang lain. Dengan jelas sekali di sini dikatakan dengan jelas. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara jambatan, dan lain-lain sebagainya. Perhatian kepada yang lain. Jangan kita yang sendiri kita perhatikan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Masih banyak hal yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu hanya ada satu yang Tuhan tuntut daripada kita supaya nanti doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Marilah baiklah kita berkata. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kain kemeja, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba bisa cuci nggak kain merah itu bisa putih seperti apa namanya? Iya, apalagi salju. Apa kurang cuci itu bajunya? Bisa nggak jadi putih seperti yang dimaksudkan? Ini artinya memang udah
istilah bahasa yang paling kasar adalah begini, sebejat-bejatnya hidup kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengucikan segala dosa kita. Yang penting kita sadar dan kembali kepadanya. Tuhan siap untuk menerima kita. Makanya di dalam bagian saya juga dia berkata kepada mereka, saya makin memanggil kamu, ayo kembali. Kamu makin jauh dan terjalan, dan akhirnya menang. Kalau kamu makin jauh dan terjalan terus, silahkan berjalan terus. Dan inilah akibatnya apa? Mereka dibuang ke tanah Babilonia, menderita selama 70 tahun. Ini dikatakan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, dan ternyata ketika diingatkan kepada mereka, mereka tidak mau sadar untuk kembali kepada Tuhan. Terjadilah pembuangan ke tanah Babilonia selama 70 tahun. Babilonia itu yang di mana? Yang sekarang ada di Irak sana itu. Hidup mereka menderita. Bayangkan 70 tahun. Coba kalau tahu yang sejarahnya, membaca di dalam kitab Ratapan, itu nasib mereka. Rupanya Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mau sadar untuk kembali kepada Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan nasib seperti kehidupan dari kami. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita sadar untuk kembali. Firman Tuhan dalam Nas Pembimbing tadi, apa yang dikatakan oleh Nas Pembimbing, jika engkau mengaku dosamu, maka ia adalah apa tadi? Tadi liturgi bilang apa? Ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosamu dan mengucikan engkau dari segala kejahatanmu. Kau mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Maka keadaan kita akan dipulihkan. Sekalipun dosamu merah seperti kain kermit, akan putih seperti salju. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada kalanya kita berkata, mungkin Tuhan tidak terima saya lagi. Tuhan siap kok menerima. Tuhan siap menerima untuk memperbaiki hidup kita. Tidak mungkin dia Anda terima. Ingat, anak yang dalam perumpamaan Tuhan Yesus apa yang dia katakan? Anak yang hilang. Pergi semaunya dia. Tetapi di dalam perumpamaan itu, orang tuanya tetap menanti dia. Terus menunggu dia. Dia yakin dan percaya. Satu kali kelak dia akan kembali dengan satu kesadaran. Karena keadaan yang dialami itulah yang akan membuat dia mengalami kesadaran bahwa aku mau kembali. Semakin kita jauh berjalan, kita akan terpuruk di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam keterpurukan itulah, maka akhirnya kita sadar. Dan kesadaran itulah yang membangkitkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan siap menambut kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Yohanes berkata bilang apa? Yohanes 6 ayat 36, 7 ayat 36. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan membuang. Ketika kita datang kepadanya, dia tidak akan membuang kita. Dia mau menerima kita apa adanya, mau memperbaiki kehidupan kita. Yang tadi tidak didengarkan doanya, nanti baca terus ya. Nanti ini dibaca terus. Itu pasal yang pasal terakhir sekitar 66. Itu dengan jelas sekali firman Tuhan berkata demikian. Sebelum kamu berdoa, aku sudah mendengar. Sebelum kamu meminta, aku akan sudah memberikan kepada. Itu tanda bahwa ketika mereka ada di dalam persoalan penderitaan, mereka akhirnya sadar dan kembali kepada Tuhan, sehingga walaupun mereka tidak berdoa, tetapi Tuhan langsung berdoa. Luar biasa kan? Dibanding daripada waktu berdoa, belum beres dengan Tuhan, berseru berkali-kali dan didengar, dibiarin. Tetapi ketika kita bereskan segala sesuatu dengan Tuhan, jangan engkau berdoa. Sebelum berdoa itu Tuhan sudah menjawab. Apalagi engkau berdoa. Dengarkan firman Tuhan.
pulang dan melakukannya. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang hari ini kami mendengarnya. Berkatilah kami dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami, karena kami adalah manusia yang jahat. Ampunilah kami, karena ada kalanya kami melakukan segala sesuatu, dan itu tidak berkenan kepada-Mu. Bahkan kami berdoa, tetapi Tuhan tidak mendengarkan. Semua itu karena dosa dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Sadarkan kami untuk kembali kepada-Mu. Maka keadaan kami pasti akan kembali dipulihkan. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Kami manusia adalah manusia yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami manusia yang najis. Tetapi Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus yang telah tercurah di atas kayu salib, kami telah dibasuh menjadi bersih. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kepada-Mu kami berdoa untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena segala yang baik yang telah terjadi. Ada yang disembuhkan dari sakit penyakit, ada yang ditambahkan 1 tahun, ada yang diberikan berkat jasmani, berkat rohani, berkat keuangan. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang kami telah terima. Dan kepada-Mu kami datang dan berdoa, menyerahkan hamba-hamba-Mu semua ke dalam tangan anugerah dan kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam segala pergumulan daripada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di dalam berbagai macam pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati dan mendengarkan mereka, supaya mereka boleh ditolong oleh Engkau di dalam kehidupan daripada mereka. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang lagi sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus mereka yang berulang-ulang harus masuk rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus kau lepaskan mereka dari penyakit itu. Kalau ada kutukan yang mengikat kehidupan mereka, lepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang jauh daripada-Mu. Tuhan, lepaskanlah mereka daripada hal yang demikian, supaya mereka makin dekat dengan Engkau. Mereka yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan dapati dan pulihkanlah rumah tangga mereka. Pulihkanlah anak mereka, pulihkanlah istrinya, pulihkanlah suami, pulihkanlah ekonomi. Yang belum mendapatkan pekerjaan, dengan segala kerendahan hati kami berdoa, kalau memang ada kesalahan di antaranya sehingga belum mendapatkan, ampuni Tuhan, dan biarlah dia kembali kepada-Mu untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, tolong mereka. Berkatilah kandungan mereka yang belum mendapatkan buah hati. Kalau ada hal-hal penghambat di dalamnya Tuhan, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati kandungan mereka. Anak-anak mereka yang sudah dikaruniakan Tuhan memberkati. Kami berdoa di hadapan hadirat-Mu, anugerah-Mu bekerja dan berkarya. Mereka yang belum punya tempat tinggal, bukalah jalan buat mereka dan berikanlah tempat tinggal. Mereka yang mau jual aset, entah itu rumah atau motor atau apa yang mereka ingin mau jual, biarlah Tuhan tolong, kirimkanlah pembeli untuk membelinya Tuhan. Kepada-Mu kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini datang dengan berbagai macam pergumulan yang mereka bawa. Tuhan, dengarkanlah mereka, seruan mereka, dan biarlah Tuhan dengar dan jawablah mereka tepat pada waktunya. Dan sekiranya ada hal-hal tertentu yang menghambat sehingga doa mereka tidak didengar, ampunilah mereka ya Tuhan, dan dengarkanlah doa mereka mulai hari ini, sehingga mereka boleh mendapatkan jawaban ini, jawaban yang berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan tambah-tambahkan lagi jiwa-jiwa yang mendaftar menjadi anggota jemaat tetap maupun yang menjadi simpatisan. Kami berdoa, kami memanggil mereka di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkuasa di tempat ini, sehingga setiap orang yang datang kepada-Mu, mereka dapat dipulihkan, pulang dengan sorak-sorai, mendapatkan mujizat yang berasal daripada Engkau. Pembangunan juga supaya bisa dapat dilanjutkan. Kami berdoa untuk perkembangan pelayanan-Mu di daerah ini. Tuhan menolong sehingga makin hari makin berkembang.
Pelayanan yang ada di GTN juga Tuhan yang berkati. Pelayanan yang ada di mana-mana Tuhan yang berkati. Gerejamu di Indonesia, gerejamu di dunia diberkatilah gerejamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu dan berdoa kepadamu. Kasih dan anugerahmu selalu tercurah penuh di sepanjang jalan kehidupan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, inilah permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Pada yang bertugas boleh mengambil bagian ke depan. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Setiap orang harus membawa persembahan kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian Jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya bagi kami. Kau curahkan kepada kami berkat-berkat-Mu yang melimpah. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan kehebatan kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Hingga doa dan kami panjatkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan
bernyanyi dari King Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat yang kedua, Jemaat Cerdas Bangkit Berdiri. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya dan seterusnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin.